saya hormati, makhluk diciptakan oleh Allah di dunia ini serba dua. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada rembulan, ada manusia, ada jin, ada laki-laki, ada wanita, ada cinta, ada benci. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serba dua-dua. Maka dalam penciptaan Allah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir, kenapa segala sesuatu itu terjadi? Pasti segala sesuatu itu yang terjadi baik kepada kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada anak dan santri-santri kita, tidak terjadi kecuali di dalamnya penuh dengan hikmah yang Allah simpan di dalamnya. Kenapa orang tua kita sakit? Penuh hikmahnya. Kenapa anak kita sakit? Insya Allah penuh dengan hikmah. Tapi kita kadang lupa bahwa apa-apa yang menimpa kepada kita adalah hikmah dan nikmat dari Allah Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadha batila, tidaklah engkau ciptakan segala sesuatu ini dalam keadaan kosong, tidak berarti. Pasti semua berarti. Allah ciptakan manusia pasti berarti, Allah ciptakan jin pasti berarti. Namun manusia itu ada dua. Satu, ada manusia yang senang berbuat baik, dan satu manusia yang senang berbuat buruk. Namun orang yang berbuat baik berpotensi untuk menjadi buruk, dan orang yang berbuat buruk juga berpotensi untuk menjadi orang baik. Lah, ini butuh usaha dari kita. Selain kita mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha seorang hamba itu dibutuhkan. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah sifat suatu kaum, keadaan suatu kaum, profesi suatu kaum, suatu manusia, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga manusia itu sendiri mau merubah apa-apa yang ada di dalam keadaan mereka. Maka kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk berusaha. Takdir dan qada memang kita yakin bahwa kita, gerakan kita, diamnya kita tidak terlepas daripada takdir dan qada Allah. Kita bisa duduk takdir dan qada Allah, tapi usaha manusia. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Al-Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah Allah punya takdir, tapi manusia punya ikhtiar. Allah punya takdir, manusia punya pilihan. Diberi pilihan oleh Allah. Apakah kita mau ke kanan? Iya. Apakah kita mau ke kiri? Oke. Semua diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, manusia yang kaya, manusia yang hebat, lalu dia lalai, lupa, diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, diberi kejayaan oleh Allah Ta'ala, diberi kehebatan oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Ada dua. Ada kalanya manusia ini bersyukur kepada Allah Ta'ala, akhirnya kekayaannya, kejayaannya, kehebatannya, kesehatannya, kekuatannya tidak menjadikan dia sombong dan tidak menggunakannya terhadap hal-hal yang buruk, tapi justru menggunakannya kepada perkara-perkara yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ada manusia yang kejayaannya, kekayaannya, kehebatannya, kekuatannya, kelakuannya, semuanya menjadikan ia sombong, menjadikan ia lupa kepada Allah,
bahkan semakin jaya, semakin kaya, semakin hebat, semakin merusak di dunia, semakin membuat kehancuran di dunia, maka ada dua potensinya, ada dua pilihannya. Ada kalanya Allah sadarkan dia, akhirnya dia menjadi orang yang sangat baik. Contohnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar adalah kafir Quraisy asalnya. Kafir Quraisy yang orang mukmin semuanya yang beriman kepada Rasulullah sebelum Sayyidina Umar masuk Islam semuanya takut, bahkan Sayyidina Umar terkenal dengan singa padang pasir. Siapa saja yang beriman kepada Rasul pasti akan diancam untuk dibunuh oleh Sayyidina Umar. Bahkan dari tentara-tentara mukmin ketika itu tidak ada yang berani menghadapi Sayyidina Abu Umar kecuali pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak ada bajingan oleh Allah seperti Sayyidina Umar. Allah berkehendak untuk melembutkan hatinya. Allah masukkan cahaya hidayah ke dalam kalbunya, ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Akhirnya Sayyidina Umar, ketika adik Sayyidina Umar memegang sebuah lemperan Al-Quran, lalu dibaca oleh Sayyidina Umar, menetes air mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masuk hidayah Allah. Akhirnya Sayyidina Umar mencari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berada pada suatu tempat bersama sahabat-sahabat yang lain. Diketoklah pintunya. Tok 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 tok. Siapa di luar? Umar. Sahabat yang ada di dalam semuanya ketakutan. Akhirnya kan tampillah Sayyidina Hamzah. Dengarkan sahabat. Apabila Umar berniat baik, maka kita sambut dengan baik. Tapi apabila Umar berniat jahat, ingin memerangi kita, maka aku Hamzah yang akan menjadi duel hebatnya Sayyidina Umar. Artinya dibuka pintunya, ternyata Allah Ta'ala berkehendak beda. Ternyata Sayyidina Umar yang asalnya bajingan, yang asalnya kafir, yang asalnya tukang jagal, yang asalnya tukang bunuh, bahkan putrinya pun dibunuh oleh Sayyidina Umar, ketika itu masuk Islam, langsung membela Rasulullah. Ketika sebelum Sayyidina Umar ini masuk Islam, Rasulullah masih secara sirri, secara samar untuk berdakwah kepada kaumnya. Tetapi ada usulan wahai dari Sayyidina Umar, wahai Rasul, bukankah kita berada di atas perkara yang hak, berada di atas agama Islam? Ya wahai Umar, kalau demikian wahai Rasul, kenapa kita takut untuk menerang-nerangkan perkara hak ini? Ayo kita berdakwah. Maka berdakwah secara terang-terangan. Maka Sayyidina Umar yang asalnya bajingan ternyata dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan pilihan Allah. Sahabat yang diantaranya yang dipilih oleh Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar yang pantas adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari kisah ini bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Seorang bajingan tengik sekalipun kalau dia cinta kepada seorang nabi, cinta kepada para habaib, cinta kepada ulama, cinta kepada pejuang-pejuang Allah yang berada di bumi ini, maka insya Allah kelak akan berkumpul dengan para ulama-ulama tersebut. Tentunya insya Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini potensi yang pertama. Potensi yang kedua, ada kalanya kalau Allah bajingan, orang yang kaya, orang yang sedang jaya, ada kalanya dia tidak disadarkan oleh Allah Ta'ala, tertutup hatinya. Semakin kaya semakin sombong, semakin kuat semakin merasa hebat, semakin jaya semakin sombong, bahkan mencoba menghancur-hancurkan perkara yang baik. Maka ada satu potensi yang naudzubillah mudah-mudahan tidak sampai kepada kita, potensi matinya dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik. Siapa contohnya? Fir'aun alaihi laknah, naudzubillah min dzalik. Fir'aun kaya, jaya, kuat, hebat, nomor satu. Bahkan Fir'aun berani berkata, aku adalah Tuhan kalian, tidak pantas siapapun yang mengaku Tuhan kecuali aku, kata Fir'aun. Akhirnya apa? Allah Ta'ala kirim Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dikirim Nabi Musa untuk berdakwah.
Fir'aun tidak dapat hidayah dari Allah. Akhirnya Allah hancurkan perlahan-lahan. Allah hancurkan perlahan. Sebelumnya bi Allah Ta'ala itorod ilantor. Orang sakai kerosakan ilantor bi Allah Ta'ala. Silahkan pancor, silahkan perosak. Tetapi ingat, seneku pun embuna sampian berguna. Yang memegang ubun-ubun kita adalah Allah. Allah, Allah. Tidak mungkin siapapun bisa menghancurkan apa yang Allah Ta'ala jadikan kecuali dengan kehendak Allah. Siapapun orangnya, siapapun dia, maka kita harus tanamkan keyakinan kita di dalam hati kita bahwa yang memegang hati kita, memegang ubun-ubun kita adalah Allah. Semua yang bergerak di hadapan kita adalah kehendak Allah, Allah dan Allah. Sehingga ketika kita melihat tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita lebih tinggi, lebih hebat, lebih kaya, lebih dihormati orang lain, tenang-tenang saja kita. Kenapa? Yang ada di hati kita Allah. Udah pilihan Allah, udah kehendak Allah. Kalau kita melihat orang lain lebih hebat, lebih rendah daripada kita, kita tidak merasa sombong. Karena apa? Itulah kehendak Allah. Yang miskin kehendak Allah. Sehingga kita kembali kepada Allah dan Allah dan Allah. Akhirnya kita sholat, maka akan berdampak positif, berdampak baik sahabatnya, tambah bagus. Bagaimana tambah sujud ke Allah Ta'ala, tambah rosak hati. Berarti sujudnya bisa jadi terima di Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Jangan sujud ke Allah Ta'ala, jangan jauh ke Allah, jangan benci ke orang, jangan merosak ke, jangan menghancur ke kebagusan. Berarti ini ke hati yang paling kejadian rosak. Hati serosak, paling kekenangan tak ada lain kecuali neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Moga-moga kesalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua di dunia ini diberikan hidayah oleh Allah. Serusak apapun kita, masih ada hidayah Allah. Hidayah Allah yang wajib kita cari. Jangan kita berlarut-larut dalam kerusakan kita, berlarut-larut dalam kesombongan kita, berlarut-larut dalam kebajingan kita, karena akhirnya kita mati.